Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maka pengajian kita dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Semoga ini senantiasa dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita, agar kita tetap tercatat sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tabrani yang mengatakan inna ummaratillah ahlullahi azza wa jalla, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyamarakkan rumah Allah mereka itu adalah keluarga Allah azza wa jalla. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan pengajian rahimahullah, pada malam hari ini kita akan menyambung uraian kita berkaitan dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya kelompok ini adalah mayoritas muslim sedunia. Di dalam salah sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah mengucapkan, "Satafriqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Wan najiyah minha wahidah, sedangkan yang selamat dari mereka itu hanya satu. Kila sahabat bertanya, wa manin najiyah, siapa yang selamat itu? Beliau menjawab dengan mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kila sahabat lagi bertanya, mas sunnah wal jamaah, apa itu sunnah dan jamaah? Beliau menjawab, ma ana alaihi yawma wa ashabi, yang berpegang teguh pada peganganku kali ini dan pegangan para sahabat. Jadi kita jangan ragu, ada jaringan dan sumpah. Lalu yang Ahlussunnah ini pengamalannya, kalau akidahnya pada dasarnya sama, pengamalan ibadahnya mengenai pokok-pokok ibadah semuanya sama, rukun Islam semuanya sama, rukun iman semuanya sama. Sisa dalam masalah-masalah tangkai, masalah-masalah pecahan-pecahan, di situ ada perbedaan. Dari mana perbedaan itu? Perbedaan itu bisa saja satu dasar tetapi pemahaman yang berbeda. Umpamanya ada pemahaman secara harfiah, pemahaman kontekstual, pemahaman tekstual, ada pemahaman secara kontekstual. Contohnya,
Ini terjadi pada masa Rasulullah. Rasulullah pernah mengutus tim ke kampungnya Bani Quraizah. Ini ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kisahnya mengirim tim ke kampungnya Bani Quraizah. Lalu sebelum berangkat, beliau berpesan. Apa pesanannya? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi Bani Quraizah. Jangan ada seseorang dari kalian salat asar. Jangan ada seseorang dari kalian salat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraizah. Ini jelas sekali pesanannya. Kemudian tim berjalan. Di tengah jalan mereka melihat matahari. Lalu kelihatannya pesanan ini sulit untuk kita laksanakan. Melihat keadaan. Habis waktu laksana. Sebelum tiba di tempat, lalu timbul di antara rombongan ini pemikiran. Kalau kita berpegang teguh kepada hadis Nabi, kepada pesanan beliau, kita akan kehilangan salat asar. Jadi, apa boleh buat? Lebih baik kita salat di jalan. Di antara mereka ada yang mengatakan, tapi Nabi pesan. Ini sudah dua pendapat. Ini tadi kelompok yang menyatakan kita terpaksa salat di jalan. Alasannya apa? Padahal jelas-jelas pesanan Nabi. Alasannya bahwa itu Nabi memesan kita seperti itu supaya kita cepat jalan agar bisa dicapai target. Tetapi kenyataan di lapangan beda. Masa Nabi menyuruh kita salat di luar waktunya? Nabi menyuruh kita salat itu karena perhitungan masih bisa nampak. Tetapi kenyataannya mustahil Nabi menyuruh kita salat di luar waktunya. Ingat apa itu? Fawailun lil musallin, azab besar yang menunggu orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang suka menunda salatnya dari waktunya. Yang dimaksud ini nanti setelah lepas waktu, umpamanya duhur nanti masuk asar. Bedakan antara menunda waktu dengan bukan salat pada awal waktu.
Ramadan, rata-rata awalnya waktu boleh, waktu jais itu pertengahannya, dan waktu makruh ada ujungnya waktu. Yang dimaksud ini menunda salat di luar waktunya nanti memang secara lepas. Elemento binasuk pada subuh. Itanai benin, agak wafai. Nama aku ente lokasi. Dari ente tu berbincang dengan binasuk pada subuh. Nah itu yang kena. Lalu kedua kelompok tadi ini masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ada kelompok yang salah di jalan, ada yang nanti betul setelah tiba di Bani Quraidah kita betul sudah lepas waktu. Setelah kembali dilapor kepada bahwa ada kasus begini. Bagaimana Nabi menangkap? Ternyata Nabi tidak ada disalahkan. Kamu juga benar, kamu juga benar. Sama kisahnya, dua orang yang bepergian melewati padang pasir. Di tengah jalan di bawah musara, cari air tidak ada, maka keduanya salah lewat Taimah. Sudah salah, dilanjutkan perjalanan. Sebelum habis waktu ketemu air, maka seorang mengatakan bahwa kita perlu mengulangi salat karena kita ketemu air sebelum habis waktu. Yang satu mengatakan kita sudah selesai, sudah dilaporkan sama Tuhan, sudah diterima Tuhan, tidak perlu lagi Tuhan. Kalau memang sekarang baru kita mau salat, itulah. Setelah sudah kita akan mengatakan ini masih ada waktu, kita ketemu air, pokoknya kita ulangi. Walhasil seorang mengulangi, seorang tidak. Jadi ya tidak mengulangi, menunggu temannya dulu salat, balik. Setelah kembali dilapor sama kita di jalan karena kasus seperti itu. Seorang tidak mengulangi sewaktu menemukan air karena alasannya sudah salah. Yang seorang mengulangi dengan wudu karena masih ada waktu kita ketemu air. Lalu bagaimana Nabi memutuskan? Dia katakan kepada yang tidak mengulangi, asal as-sunnah, kamu itu sudah cocok dengan jalan, sudah kenal dengan jalan. Artinya memang semestinya sudah begitulah. Kira-kira bagaimana ucapannya dengan yang mengulangi? Ternyata ucapannya dengan mengulangi, beliau mengatakan walakal ajru marrataini, kamu dapat pahala 2 kali. Ini sekarang sering kita bertengkar masalah-masalah begini karena kita hanya mau mengkapli kebenaran hanya pada diri kita. Ingat pengajian lalu imamnya Mbah yang keras kepala itu. Sering terjadi dalil yang dipakai satu dari Al-Quran, tetapi
ijtihad ulama yang seperti yang saya misalkan, saya sebutkan contoh pengajian kita yang lalu mengenai sentuhan mana yang membatalkan wudu. Ketika Al-Quran mengatakan Allah masnun nisa atau kalian saling bersentuhan dengan perempuan, ternyata tidak apa-apa. Ada yang mengatakan ya, yang namanya bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau bersentuhan kulit dengan kulit, batal wudu. Ada juga mengatakan tidak, itu kan bahasa halus dipakai tangan. Yang dimaksud itu ialah al-mukarram dengan al-mukarram yang bersentuhan. Bukan hanya sekedar ini. Masa Al-Quran mau memakai bahasa yang buruk atau bahasa yang bohong, itu bahasa halus bagi kita memahami. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan walaupun bersentuhan kulit, tetapi kalau koslet huruf wawunya menjadi alif, itu batal wudu itu. Sehingga tiga pendapat itu. Banyak hal-hal macam ini disebut masalah khilafiyah, masalah di mana terjadi ya ijtihad para ulama mengenai rukun wudu umpamanya. Kalau yang kita hafal dipelajari di SD atau di mana di sekolah dunia, ya ada ilmu itu yang pelajaran sekolah sore itu. Kau perlu dulu isi tahu itu yang hafal. Berapa waktunya wudu mana? Ya itu pertamanya belum memasukkan ketika ini keluar tangan sampai siku, ketika menyapu sebagian rambut, ya, berapa itu? Ya, keempat. Kemudian yang cuci kedua kaki sampai mata kaki, dan keenamnya tertib. Di dalam Al-Quran yang disebut hanya 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hanya 4 dalam Al-Quran. Wahai sekalian orang-orang beriman, apabila kalian mau melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebagian kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Hanya itu disebut. Lalu mengapa Syafi'i menjadikan 6? Kenapa? Ya, ulama lain ada yang lebih. Macam Maliki beda. Ya, Hambali beda. Ini Syafi'i betul 4 disebutkan. Tetapi ingat, ada hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati. Amal itu harus ada niatnya. Tidak sah kalau tidak ada niatnya, ya tambah 1. Kalau tidak niat, karena hanya melakukan begitu tidak niat, tidak sah. Ya tambah 1, jadi 5. Kemudian ini disebut secara tersusun. Muka, baru kedua tangan, baru kepala, baru kedua kaki, secara tertib. Jadi tambah lagi, saat itu tertib, jangan balik-balik, tidak saya kalau balik-balik, dan menjadilah 6. Jadilah 6. Sampai kadang-kadang ada ulama-ulama kampung itu sering
dijadikan teka-teki. Ditanya ustaz-ustaz muda, kalau ada masuk di kampungnya, coba-coba tanya ini. Anda tahu Malen Nusara, tempat di Marica, Dua Marako. Ada 6 orang menyeberang sungai. Hanya 4 yang basah, 2 tetap kering. Apa itu? Padahal ini tadi rukun wudu. Yang 6 dikatakan 4 orang menyeberang sungai. Hanya 4 yang basah, 2 kering. Mana kering? Niat dengan tertib. Tidak ada basuhnya itu. Nek bupat tepu dijadikan teka-teki. Lalu kalau ustaz kasihan itu tidak tahu. Karena dia sampai yang karang. Tidak ada di dalam kita. Baik, kenapa lagi? Nah, saya belum sampai. Ya, dia diciptakan seperti itu. Banyak macam-macam ini dibuat. Ya. Ini ya. Tempat disebutkan, tetapi yang dilakukan Nabi banyak. Yang dilakukan Nabi banyak. Seperti berkumur-kumurnya yang dilakukan Nabi. Di sini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama yang mana itu wajib, sampai di mana yang menjadi rukun itu. Kalau di dalam mazhab Maliki umpamanya tidak sah kalau tidak disapu semua kepala, itu Maliki. Tidak sah kalau disapu semua kepala, karena tidak praktek Nabi begini kalau sapu. Sementara Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Kalau Hanafi dengan Hambali hanya 1/4 kepala. Kalau Syafi'i asal ada sebagian. Ada lagi tambahan. Tambahan Maliki itu ya ada harus menggosok. Tidak jadi kawannya di sini begini kerah. Tidak jadi, tidak salurnya. Melihat dari praktiknya Nabi. Nah, apa namanya? Syafi'i sunnah menggosok, wajib basah semua, menggosoknya sunnah. Nah, itu dari ijtihad ulama. Begitu juga nyambung-menyambung, apa seolah-olah itu dijadikan juga sebagai rukun karena praktiknya begitu. Dalam Syafi'i dikatakan itu hanya sunnah. Yang rukun ini yang disebutkan Al-Quran dengan yang disebutkan tadi itu, bahwa harus ada niatnya kemudian susunannya. Kalau Hanafi lebih gawat lagi, tidak dijadikan rukun susunannya itu. Jadi dari dia banyak hal-hal macam ini dalam kelompok Al-Sunnah. Namun supaya kita saling mengerti, ulama terdahulu telah membuat rumus, telah membuatkan kaidah supaya kita jangan saling dengan saudara kita, apalagi dalam kelompok Al-Sunnah. Seperti sekarang ini ada seperti itu. Menyelidiki saudaranya yang lain pada dalam kelompok Al-Sunnah. Pengajian kita yang lalu, saya kemukakan mengenai alasan orang bermaulid, karena adanya yang mengatakan itu tidak, itu haram. Wah, ramai. Itu haram. Neraka itu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal kata-kata bid'ah sendiri di sini perlu diperjelas. Yang mana dimaksud oleh hadis Nabi? Kullu bid'ah.
Karena kalau secara harfiah bid'ah itu ialah inovasi. Setiap inovasi itu adalah kesesatan. Apa betul? Setiap inovasi itu adalah kesesatan. Kalau begitu berarti Islam ini tidak bisa maju. Contohnya, lihat saja ceritanya mobil kijang. Bagaimana awalnya dan bagaimana sekarang. Kalau tidak ada inovasi, tetap saja seperti itu. Nah, apakah cocok ini bahwa berlaku untuk semua hal? Tentu tidak. Kalau itu tidak mungkin lagi kita naik pesawat terbang. Tidak mungkin menggunakan ini. Kalau kullu bid'ah kalau harfiah itu kullu bid'ah ada wala. Setiap inovasi itu kesesatan. Tidak berkembang manusia. Nah, di dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza mimma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan inovasi ya, di dalam agama kita ini mimma laisa minhu, yang tidak bersumber dari agama itu, tidak mengatakan yang tidak dilakukan Nabi, tidak mengatakan mimma la yaf'alhu Nabi, yang tidak dilakukan Nabi. Jadi jangan gara-gara tidak dilakukan Nabi kita langsung menyekat dengan mengatakan tidak. Karena hadisnya mengatakan mimma laisa minhu, yang tidak berasal dari ajaran agama itu sendiri. Nah sekarang ajaran agama sumbernya dari mana? Ajaran agama sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang baru, lihat apakah ini dibenarkan Al-Quran dengan Sunnah Nabi. Nah, seperti namanya peringatan Maulid. Kita katakan, apa sih dilakukan orang? Apakah di sana mereka sambung ayat kalau melakukan Maulid? Atau tadi telanjang kalau melakukan Maulid? Apa yang dibicarakan panitia kalau mau menyerahkan Maulid? Sama sekarang ini Israel, bahwa mereka itu sebenarnya Maulid itu, peringatan Maulid itu tabligh akbar. Itu istilah sekarang melakukan tabligh akbar. Itu adalah dakwah, suatu kebijakan penjadwalan dakwah, kebijakan penjadwalan dakwah, kebijakan penjadwalan. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan cara bijaksana, bil hikmah. Ini salah satu kebijaksanaan diambil dengan melihat waktu-waktu yang pas untuk dilakukan namanya tabligh akbar, dakwah. Makanya kalau panitianya rapat, yang pertama bicarakan itu siapa yang kita undang, siapa yang kita undang pembawa hikmah. Saya sudah ada undangan ke Bantai, sudah ada undangan ke Popoyo, di samping di dalam daerah. Insyaallah malam Senin akan datang di Bantimur, di Pekalu, acara Israel. Di sini adalah dakwah. Bagaimana yang mengaku Muslim ini bisa semuanya syarat dan syarat dengan benar. Itu yang fokus di situ. Karena berapa persen yang mengaku Muslim ini yang syarat, kemudian yang syarat dengan cara benar. Contohnya masih ada di antara jamaah yang saya temukan di Al-Markaz dan Masjid Raya ini yang tidak benar sebenarnya. Contohnya ada yang kalau bukan lututnya dipegang, tetapi ini yang dipegang, tulang keringnya dipegang. Dulu nak kata ni narik korok. Sementara yang Nabi itu lutut yang dipegang. Begitu bila kalau dulu istirahat, ada yang dulu istirahat berjongkok, tidak dulu berjongkok. Dulu istirahat itu kalau kita mau naik, sehingga dulu secara iftirash. Dan kalau mau naik
ini bertedukan di lantai, bukan di paha, di lantai. Tapi itu masalah, bagi semua masalah cawan-cawan semua, bukan yang membatalkan masalah, tetapi mengurangi pahala salat. Ala hal berarti berusaha yang benar hanya cacat-cacat ringan, itu masalahnya. Maka masih perlu kita, ya, untuk bagaimana mendekatkan umat ini kepada ajaran agamanya. Kiranya waktu itu yang membatasi kita. Masih banyak hal yang berkaitan dengan ini peramalan ahli sunnah jamaah yang perlu kita jelaskan kepada umat. Insya Allah itu juga ada yang tinjunya dipakai naik. Itu kaki-kaki, mau dikasih Tuhan itu. Tidak ada dalam sejarahnya salat itu pakai tinju. Tidak ada pakai tinju itu. Itu tidak hormat. Coba dalam salat ini hanya begini saja modelnya itu. Begini. Coba begini. Hanya begini. Tidak ada begini. Tidak ada begini. Ya maunya nanti takbir juga begini. Itu takbirnya orang yang kena penyakit lepra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.